Mari kita bangkit berdiri yuk bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita bersuka cita hari ini kita merayakan kemenangan. Karena apa? Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dia bangkit karena dia Allah yang hidup. Dan kebangkitan Tuhan itu akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Boleh keluar dari tempat duduknya 4S. Sapa, salam, senyum. Satu lagi apa ya? Oh berarti 3S. Silakan minimal 10 orang. Silakan. Sapa, salam, senyum, katakan shalom, selamat hari Paskah. Tuhan memberkati. Minimal 10 orang Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan. Oke, yang sudah boleh duduk kembali Bapak Saudara. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan pada Tuhan. Mari yakinkan diri kita bahwa hari ini kita berjumpa dengan satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Mari tundukkan kepala kita. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami sungguh bangga punya Allah yang hidup seperti Engkau. Kalau hari ini Tuhan kami merayakan kemenangan, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati tebus kami. Dan Tuhan Engkau buktikan bahwa Engkau Allah yang hidup. Dengan demikian Tuhan kami yakin bahwa iman kami tidak sia-sia. Iman kami iman yang hidup karena iman kami adalah iman kepada Tuhan yang hidup yang telah mengalahkan maut. Bapa, berkati ibadah kami pada hari ini. Jamah setiap kami. Lawat setiap kami satu persatu yang hadir pada hari ini Tuhan. Biar kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Biarlah perjumpaan kami dengan Tuhan hari ini memulihkan hidup kami satu persatu. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang melayani Tuhan pada hari ini. Urapi dengan urapan dari sorga. Kami dedikasikan, kami persembahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah setiap jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan Engkau berkati, sertai hingga boleh tiba dengan penuh sukacita ke tempat ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Puji nama Tuhan, sebab Dia telah bangkit untuk saya dan saudara-saudari di tempat ini. Mari kita tenangkan hati kita tenangkan pikiran kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebab melalui kebangkitannya, selalu ada harapan baru bagi saya dan saudara semua di tempat ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal lebih sungguh lagi. Sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Mari kita bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur.
bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Katakan kami menyembahmu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah. Lebih lagi katakan kami bersyukur. Amin Tuhan. Kami bersyukur atas semua pengorbanan-Mu bagi kami. Haleluya Yesus. Setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah. Lebih lembut lagi, jemaat Tuhan saja katakan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Tuhan kami menyembah-Mu Yesus. Sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Lebih lembut lagi katakan, kami mau bersyukur Yesus. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah. Kami bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah selama hidup kami ya Tuhan. Selama hidupku ku sembah. Selama hidup kami menyembah-Mu. Selama hidupku ku sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Mari datang kepada-Nya. Mari kita sembah Yesus. Sebab Dia yang telah bangkit, rela bagi saya dan saudara semua di tempat ini. Mari berikan penyembahan-Mu yang terbaik bagi nama-Nya. Haleluya. Sebab Dia yang bangkit kembali. Dia menunjukkan bahwa Dialah Raja atas segala raja. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Tak ada Allah seperti Engkau yang rela berkorban bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Hosana bagimu Yesus. Hosana,
darah-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Benar ya Tuhan, oleh karena kuasa-Mu, oleh karena darah-Mu yang tercurah di kayu salib yang menyelamatkan kami, sehingga kami hari ini ada. Sehingga hari ini kami kuat. Ya Bapa, melalui pengorbanan-Mu dan kebangkitan-Mu yang kembali menandakan bahwa Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Engkaulah Allah yang layak kami puji atas segala apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk semua pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami selalu disuci kuduskan oleh darah kuasa-Mu. Kami mau lebih lagi bersuka cita memuji Tuhan. Kami mau melompat. Kami mau menyatakan suara kami yang terbaik untuk Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, yang siap bersorak memuji muliakan nama Tuhan bersama dengan saya, katakan amin. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Siapa kita yang dimenangkan oleh kebangkitan Kristus? Boleh lambaikan tangannya. Saya percaya oleh kebangkitan Kristus kita dimenangkan dalam kuasa maut. Ada amin? Oleh karena itu pada hari ini, mari kita bersorak kepada Tuhan, kita nyatakan Dia bangkit. Allah bangkit, bersorak, Allah bangkit. Allah bernyanyilah, bernyanyilah. Katakan dengan tegas. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita bersuka cita dalam kebangkitannya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu. Dalam kuasanya kita menyerahkan musuh kita. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi kita katakan kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Oh serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat. Mari bersorak, katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Yes, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Haleluya, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Allah bangkit, bersorak. Katakan, yes. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat. Sambil bertepuk tangan di atas kepala, dengan sukacita katakan, yes, Allah bangkit. Yes, Allah bernyanyilah. Dengan iman kita mengalahkan musuh. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Dengan penuh sukacita sekali lagi katakan, Allah bangkit, bersoraklah. Yes, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh.
Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan kita yang benar. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Siapa Dia? Allah benar. Haleluya. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan telah. Katakan Dia Allah yang baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Katakan, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to. Boleh unjuk saudaranya sekalian. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so. Sekali lagi, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Jesus, Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, oleh kuasa darah anak domba, kita boleh dimenangkan melalui kebangkitan Yesus Kristus pada hari ini. Oleh karena itu, dengan penuh sukacita lagi, kita menyatakan sekarang adalah waktu keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Dengan penuh sukacita, mari kita nyatakan sukacita kita kepada Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Yuk melompat bagi Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, dengan iman iblis kita kalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dibangkitkan oleh darah anak domba. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Sekarang telah tiba, amin, keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang dirapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Yo! Oleh darah anak domba, oleh
kesaksian kita. Dengan iman katakan iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dibangkitkan. Oleh darah domba, oleh darah anak domba, haleluya. Oleh kesaksian kita kalahkan musuh saudara. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Berikan kemuliaan begitu terindah kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Saat ini mari kita dengarkan persembahan pujian dari Youth Blessing Community. Yohana Nababan dan Juwita Manulang.
Mari kita berdoa bagi anak sekolah minggu. Kepada anak-anak sekolah minggu, maju ke depan bersama dengan guru sekolah. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. puji Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mati dan bangkit untuk kita semua. Amin adik-adik. Baik, Bapak Saudara, kita akan berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang akan ibadah bersama-sama, ibadah Paskah juga di atas. Kita doakan supaya mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah mereka. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita, satukan hati kita. Saya undang dan ajak kita boleh angkat tangan kita, arahkan kepada anak ini, biar kita memberkati mereka. Bapa di surga, terima kasih buat cinta kasih Tuhan bagi anak kami yang hadir datang kepada Tuhan hari ini Tuhan. Kami menyerahkan mereka kepada Tuhan satu persatu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang melawat mereka dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Kami tahu cinta Tuhan, kasih Tuhan lebih besar daripada cinta dan kasih kami orang tuanya. Karena mereka ini adalah milik Tuhan, kami berdoa berkati masa kecil mereka dalam nama Yesus. Mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati studi mereka dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka butuhkan Tuhan. Berkati masa depan mereka. Yang terbaik sudah Tuhan berikan bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat kedua orang tua. Berkati kedua orang tua. Untuk mendidik anak-anak ini dalam takut akan Tuhan. Kami juga menyerahkan guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dengan urapan daripada Tuhan. Dengan bahasa sederhana. Guru-guru sekolah minggu dapat mengajar firman Tuhan kepada anak-anak ini. Sehingga anak-anak ini boleh mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami persembahkan ibadah sekolah minggu, ibadah Paskah sekolah minggu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan iman kita katakan, amin. Selamat beribadah buat anak sekolah minggu, Tuhan memberkati. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik kita boleh berikan kepada Tuhan, kepada petugas. Kami boleh persilakan. Sebelum kita memberikan persembahan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang masih boleh terus berlangsung di sepanjang hidup kami, bahkan sepanjang ibadah kami ini. Sementara Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang boleh kami berikan untuk Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang boleh memberi, Tuhan ganti-ganti 30, 60, bahkan 100 kali lipat sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan. Buat kami yang belum dapat memberikan juga diberkati, diurapi oleh Tuhan. Agar di kemudian hari kami dapat memberi untuk kerajaan nama Tuhan. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan kita angkat lagu pujian kita untuk Tuhan. Terima darimu.
aku meragu bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal lebih sungguh lagi. Haleluya. Hidup oleh anugerah-Mu, terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tidak pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Dengan kasih Yesus saya undang boleh bangkit berdiri. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu dengan iman katakan, kasih-Mu memulihkan hidup, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Ya Tuhan, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kasih tanpa syarat. Kasih tanpa membeda-bedakan. Kasih yang tulus, kasih yang besar, kasih yang berkuasa kami terima. Engkau telah mati tebus kami Tuhan. Bahkan Engkau bangkit mengalahkan maut, membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup. Terima kasih buat kebangkitan Tuhan dalam hidup kami. Biar Tuhan yang terus hadir, biar kuasa kebangkitan Tuhan itu melingkupi setiap kami dalam hidup kami sehari-hari.
Bapak terima kasih buat hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan kami hari ini. Saatnya Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk terima firman Tuhan. Berkati setiap kami, urapi hamba yang terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan. Bukan hikmat manusia yang hamba sampaikan, tapi firman Tuhan yang berkuasa itu kami terima. Tuhan, urapi hamba dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biar apa yang hamba sampaikan, itu semuanya dari Tuhan. Hamba hanya alat. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan, biar Tuhan semakin besar, hamba semakin kecil. Sehingga kami boleh sama-sama mengerti firman Tuhan. Urapi setiap jemaat-Mu yang duduk tenang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus yang kuasai hati dan pikiran setiap kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kami sungguh siap untuk mendengarkan firman-Mu. Melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan, mari dengan iman sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar kita semuanya? Luar biasa? Iya, luar biasa. Pasti luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Meskipun ada banyak mungkin persoalan dalam hidup kita, ada banyak mungkin pergumulan dalam hidup kita, tantangan dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam pergaulan kita, dalam studi kita bagi mahasiswa-mahasiswi. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Nah, Bapak Saudara boleh lihat kiri kanannya, berikan dulu senyum yang termanis deh. Iya, boleh salam, katakan saya senang melihat wajahmu siang hari ini. Iya, wajah-wajah yang diberkati Tuhan, wajah-wajah yang mengalami kemenangan dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ini adalah hari yang spesial. Kenapa? Karena hari ini kita memperingati kembali kebangkitan Kristus. Kalau hari Jumat lalu kita merayakan Jumat yang agung, di mana Yesus mati, tebus kita semuanya, gantikan kita semua. Dan ternyata di hari yang ketiga, seperti yang Yesus nubuatkan, bahwa anak manusia akan mati, tapi pada hari ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Dan itu terbukti. Amin Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bertanya-tanya kenapa Paskah itu kok kita rayakan hari ini. Beda dengan Natal. Bapak Ibu Saudara, kalau Natal itu yang penting tanggalnya. Jadi setiap tanggal 25 bulan Desember, hari apapun itu Natal. Mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau dia tanggal 25 maka merah, Natal. Tapi Paskah gak pernah hari Senin Bapak Saudara. Gak pernah hari Selasa, Rabu atau Kamis. Selalu hari Minggu. Karena Paskah ketika Yesus bangkit Bapak Saudara, itu adalah ketika orang Israel itu di bulan Nisan tanggal 14. Bulan Nisan bagi kalender Yahudi tanggal 14 itu, bulan Nisan itu sekitar bulan pertengahan Maret sampai pertengahan April dalam kalender kita. Maka dicari-carilah tanggal 14 Nisan itu kira-kira tanggal berapa jatuhnya di kalender kita. Jatuhnya di tanggal awal April hari ini. Seperti tahun ini, awal April. Lalu dicari tanggal berapa yang dekat dengan tanggal sesungguhnya. Misalkan tanggal 14 Nisan jatuh di tanggal 1 April. Lalu dicari hari Jumat dan hari Minggu terdekat. Dapatlah tanggal 3 dan tanggal 5. Begitu juga tahun depan Bapak Saudara. Jadi dicari nanti kalau memang tanggal itu bulan 14 tanggal 14 Nisan gak ketemu di hari Minggu atau di hari Jumat Agung, maka nanti akan dicari hari Jumat terdekat atau hari Minggu terdekat. Makanya Paskah kita tanggalnya beda-beda. Iya kan? Tahun lalu bukan tanggal 5 kita Paskah Bapak Saudara. Tanggalnya berbeda. Itu tadi karena diukur dengan cara begitu Bapak Saudara. Kenapa? Karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Hari Minggu lah yang menjadi titik awal. Orang-orang mulai beribadah kepada Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita orang Kristen ibadah hari Minggu, gak hari Sabtu lagi. Karena ketika Yesus bangkit pada hari ketiga itu hari Minggu Bapak Saudara. Murid-murid bersuka cita. Dan mereka mulai berkumpul beribadah bersama-sama. Sejak itu maka gereja terus berkumpul beribadah di hari Minggu. Makanya kita nggak merayakan, nggak ibadah hari Sabtu Bapak Saudara atau hari Sabat seperti yang dilakukan oleh agama Yahudi atau Yudaisme, dan juga ada gereja sekarang gereja Masih Advent hari ke-7 Bapak Saudara ya. Mereka ibadah hari Sabtu. Kita tidak. Kenapa? Karena kita berdasarkan dari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Minggu. Nah, Bapak Saudara, hari ini saya akan membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saya tidak akan lama Bapak Saudara. Biarlah waktu yang singkat ini kita renungkan bersama-sama.
Judul firman Tuhan yang saya sampaikan adalah kuasa kebangkitan Yesus. Boleh katakan sama-sama? Iya, kuasa kebangkitan Yesus. Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini ada banyak sekali tokoh-tokoh hebat dengan pemikiran yang hebat. Mereka dikenal karena pemikiran, karena kekuasaan mereka, atau karena pengaruhnya. Saudara kenal yang bernama Alexander Agung? Seorang tokoh penakluk yang besar, Bapak Saudara. Yang mendirikan kerajaan besar sampai Yunani, dari Yunani sampai India. Pada masa Alexander Agung, Bapak Saudara, semua orang itu harus berbahasa Yunani. Makanya bahasa internasional pada zaman Alexander Agung adalah bahasa Yunani, bukan bahasa Inggris. Dia berkata, semua orang dalam kuasa wilayah kekuasaanku harus menggunakan bahasa. Makanya Alkitab kita bahasa terjemahan baru, Alkitab kita perjanjian baru maksud saya, itu bahasa Yunani. Karena dituliskan pada masa si Alexander Agung menjadi penguasa di dunia ini. Kalau Alkitab kita perjanjian baru dituliskan dalam bahasa Ibrani, Bapak Saudara, perhatikan saya, yang ngerti hanya orang Ibrani. Ya kan? Tapi karena ditulis dalam bahasa Yunani, ingat bahasa Yunani itu dulu dipakai semua orang di muka bumi. Maka setiap bangsa mengerti tentang Injil. Itu maksudnya. Supaya apa? Semua orang dengar Injil, dengar kabar gembira, percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Itu buktinya apa? Tuhan mau seluruh manusia di muka bumi dari berbagai bahasa bangsa itu percaya kepada Kristus. Luar biasa. Makanya Alkitab kita perjanjian baru dituliskan dalam bahasa Yunani. Tuhan bekerja melalui Alexander Agung supaya apa? Supaya firman Allah itu tersampaikan sampai ke ujung bumi. Karena dulu semua orang ngerti bahasa Yunani. Kalau kita ngerti bahasa apa? Bahasa kalbu, bahasa cinta, atau bahasa roh, atau bahasa Batak. Ada lagi, Bapak Saudara mungkin kenal yang bernama Mahatma Gandhi. Tokoh perdamaian di India, Bapak Saudara. Yang membuat India damai tanpa kekerasan. Dia melakukan reformasi. Ya kan? Saudara mungkin tahu atau pernah dengar yang bernama Julius Caesar. Tokoh dalam kerajaan Romawi. Yang mengubah sistem republik dalam kerajaan Romawi itu menjadi kekaisaran Romawi. Julius Caesar, kita kenal nama-nama besar. Masalahnya semua mereka mati. Dan tidak pernah bangkit-bangkit sampai sekarang. Sampai sekarang masih dalam kubur, Bapak Saudara. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Dia tokoh yang besar. Ya, dia mati. Karena dosa kita loh. Dia mati bukan karena memang dia harus mati. Dia mati karena dia memberikan dirinya untuk mati. Karena tugasnya apa? Menebus manusia yang berdosa. Saya bilang, dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Alkitab berkata, Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Perhatikan saya, dijadikan berdosa. Dia mati. Tapi pada hari ketiga, dia bangkit. Ini yang tidak bisa ditiru atau dilakukan oleh tokoh-tokoh besar tadi, Bapak Saudara. Si Julius Caesar, Alexander Agung, Mahatma Gandhi, Confucius, semua orang hebat, Karl Marx, semua orang luar biasa di dunia ini. Mereka punya nama yang hebat. Ketika mereka mati, nggak bangkit-bangkit sampai sekarang, Bapak Saudara. Tapi iman kita berdiri dalam satu fakta historis. Saya katakan, kebangkitan Kristus itu adalah fakta historis. Bahwa dia bangkit, kubur Yesus kosong. Ada banyak mungkin dalil orang-orang yang menyangkal kebangkitan Kristus. Mayat Yesus dicuri. Mayat Yesus disembunyikan oleh murid-muridnya. Itu pandangan orang-orang yang skeptis. Orang-orang yang meragukan kebangkitan Kristus, Bapak Saudara. Orang-orang yang tidak percaya kepada kebangkitan Kristus. Waktu saya khotbah tahun lalu di gereja ini, saya sudah buktikan beberapa bukti bahwa Yesus bangkit. Mungkin hari ini Bapak Saudara saya tidak sampaikan. Karena akan banyak makan waktu. Yang pasti Bapak Saudara, kebangkitan Kristus ini disaksikan oleh banyak orang. Setelah dia mati, dia bangkit. Dia tunjukkan dirinya kepada banyak orang. Jadi ini bukan klaim sepihak dari satu orang murid Yesus atau beberapa murid Yesus. Karena apa? Karena Yesus tunjukkan dirinya bukan hanya kepada murid-muridnya, tapi kepada semua orang nantinya setelah dia bangkit. Jadi bukan katanya Yesus bangkit, enggak. Ada bukti, ada bukti-bukti, ada fakta-fakta yang gak terbantahkan. Saya katakan, ada segudang bukti yang membuktikan bahwa Yesus bangkit, Bapak Saudara. Kubur itu kosong. Bayangkan, Bapak Saudara, prajurit Romawi berjaga-jaga, di stempel itu, tutup kubur itu. Disegel.
Mereka berjaga-jaga. Tidak ada yang lengah, berjaga-jaga. Karena ada isu murid-muridnya akan menyembunyikan atau mencuri mayatnya. Lalu apa namanya? Prajurit Romawi itu mengelilingi kubur Yesus berjaga-jaga. Tapi toh ternyata sehebat apapun mereka berjaga-jaga, kubur kosong. Jadi kalau orang bilang dicuri oleh murid Yesus, gak mungkin. Karena apa? Kubur Yesus dijaga ketat oleh prajurit Romawi. Gak mungkin dicuri. Hanya satu kemungkinan. Dia bangkit. Liang kubur tidak bisa menahan tubuh Yesus. Gak bisa. Kematian, maut tidak bisa menahan Yesus. Gak bisa. Kenapa? Karena dia Allah yang hidup. Bapak Saudara, hari ini kita akan belajar dari 1 Korintus pasal 15 ini Bapak Saudara. Bahwa tanpa kebangkitan Injil itu kehilangan kuasanya. Tanpa kebangkitan iman kita sia-sia Bapak Saudara. Tanpa kebangkitan kita nggak punya pengharapan. Kalau Yesus tidak bangkit, saudara nanti silakan baca dalam 1 Korintus pasal 15. Setelah pasal yang saya baca ini, saudara bisa baca. Apa yang terjadi kalau Yesus tidak bangkit? Semuanya sia-sia. Sia-sia kita beribadah hari ini Bapak Ibu. Kalau Yesus tidak bangkit. Sia-sia kita percaya kepada Yesus kalau Yesus tidak bangkit. Gak ada bedanya dengan tokoh-tokoh agama di luar sana. Dengan ilah-ilah agama di luar sana. Gak ada bedanya Yesus kalau toh dia juga tidak bangkit-bangkit dari kematian. Tapi ternyata fakta membuktikan Yesus bangkit. Bapak Saudara, kita belajar apa? Apa kuasa kebangkitan Kristus? Ketika dia bangkit, maka ada kuasa kebangkitan Kristus yang akan kita alami sebagai orang-orang percaya. Bapak Saudara, boleh ikut saya katakan sama-sama, boleh pegang dadanya katakan. Saya mengalami kemenangan karena kebangkitan Tuhan Yesus berkuasa. Amin. Amin. Bapak Ibu, karena kebangkitan Kristus itu berkuasa, maka kita akan mengalami kemenangan dalam hidup kita. Saya bawa kita melihat yang pertama Bapak Saudara. Apa kuasa kebangkitan Kristus? Kuasa kebangkitan Kristus itu adalah kuasa yang menyelamatkan. Kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 2. Alkitab berkata begini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima. Yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Bapak Ibu, ini surat yang dituliskan oleh Paulus ketika itu jemaat di Korintus mulai meragukan kebangkitan Kristus. Maka Paulus mengingatkan kembali orang-orang di Korintus tentang apa? Tentang Injil. Tentang kabar baik. Bahwa Yesus turun ke dalam dunia ini, dia mati dan dia akan bangkit nantinya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan katanya Bapak Saudara. Perhatikan Bapak Saudara, apa Injil? Injil itu artinya kabar baik Bapak Saudara. Injil itu bukan opini manusia. Injil itu adalah proklamasi Allah kepada manusia. Bahwa apa? Bahwa aku Allah merancangkan keselamatan bagi manusia yang berdosa. Dalam Roma pasal 3 ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Bapak Ibu, saya katakan faktanya kita ini manusia berdosa, saya bilang. Tapi Yesus tebus kita Bapak Saudara. Itu kabar baik. Kabar buruknya apa? Harusnya kita ini yang berdosa ini mendapatkan ganjaran. Yaitu maut. Kebinasaan kekal selama-lamanya Bapak Saudara. Itu kabar buruknya. Lalu ada kabar baik. Bahwa Yesus tawarkan keselamatan. Kalau kau mau selamat. Gak mengalami kebinasaan kekal karena manusia berdosa. Karena dosa-dosamu. Percaya sama aku. Itu kabar baiknya Bapak Saudara. Makanya Injil itu menyelamatkan. Injil itu berkuasa Bapak Saudara. Dikatakan oleh kitab Roma. Dikatakan oleh Paulus begini Bapak Saudara. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin Bapak Saudara. Makanya Bapak Saudara, gereja itu harus berpusat pada Injil. Bukan yang lain. Ada banyak sekarang gereja yang mengajarkan pengajaran-pengajaran yang tidak lagi gospel center. Enggak lagi berpusat pada Injil. Yang disampaikan apa? Kedagingan. Hanya tentang kesuksesan, diberkati, mujizat terjadi. Bapak Saudara, orang yang selalu mencari-cari mujizat dari Tuhan itu orang yang belum percaya sama Tuhan sesungguhnya. Kenapa? Kalau kita sungguh percaya sama Tuhan, kita nggak perlu bilang, Tuhan buat mujizat supaya aku lebih percaya. Nggak perlu. Hanya orang yang kurang iman yang minta, Tuhan kasih tanda, Tuhan kasih mujizat. Itu orang kurang beriman.
Makanya Alkitab berkata, mujizat itu adalah tanda bagi orang yang tidak percaya atau kurang percaya. Makanya kita orang percaya itu jangan mencari-cari mujizat, saudara. Amin. Kita nggak usah kejar-kejar mujizat. Kenapa? Karena Tuhan pasti mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Dia akan selalu tolong kita. Dia akan selalu lindungi kita. Pimpin kita, dampingi kita dalam hidup kita. Asal kita mau setia terus ikut Tuhan, Bapak Saudara. Dikatakan di sini diselamatkan. Oleh Injil kamu diselamatkan. Bapak Saudara, kata diselamatkan ini menunjukkan bahwa keselamatan itu bukan hanya ketika Yesus mati di salib. Jadi siapa yang waktu itu percaya kepada korban Kristus di kayu salib maka selamat. Tapi sampai sekarang terus berlangsung. Tawaran keselamatan dari Tuhan itu terus berlangsung. Sampai nanti Tuhan datang kali kedua, Bapak Saudara. Sampai sekarang. Jadi selama kita hidup, Bapak Saudara, itu tawaran keselamatan itu masih Tuhan berikan bagi kita. Amin, Bapak Saudara. Maka saya katakan begini, tanpa kebangkitan Kristus tidak ada keselamatan. Boleh katakan sama-sama? Tanpa kebangkitan tidak ada keselamatan. Iya, sia-sia semua. Bapak Saudara perhatikan gambar ini. Bayangkan Bapak Saudara, seorang yang tenggelam di tengah-tengah lautan. Gak bisa berenang Bapak Saudara. Lalu dia minta tolong, help me somebody, help me, help me, help me, help me. Dia angkat tangannya, semakin dia bergerak semakin tenggelam. Semakin dia panik, semakin tenggelam Bapak Saudara. Saya tanya, lalu kita lihat dia, oh si A sedang tenggelam. Dia bilang gini, rentangkan tanganmu. Sekarang buat gaya kupu-kupu. Kakimu luruskan, ayunkan. Orang kalau sudah begini Bapak Saudara, gak butuh teori tentang berenang lagi. Yang dibutuhkan apa? Tangan kita. Ayo, I will help you. Aku bantu kau, aku tarik kau. Agama-agama lain itu mengajarkan cara selamat. Oh, setia berdoa. Oh, buat kebaikan. Ya kan? Oh, buat kebajikan. Oh, setia beribadah supaya selamat. Itu agama-agama. Kita udah berdosa. Gak ada lagi yang bisa kita buat untuk selamat, Saudara. Kita seperti orang yang tenggelam di tengah lautan ini. Kita gak butuh teori lagi. Kita gak butuh cara lagi gimana supaya selamat. Gak butuh lagi kita. Kita butuh ada orang yang ulurkan tangan, tarik kita. Iya gak? Hanya Kristen yang berkata begitu. Ketika manusia berdosa, Tuhan tidak bilang gini, banyak berdoa, banyak buat amal, iya kan? Bersedekah, ibadah sungguh-sungguh enggak. Tuhan bilang, aku turun ke dunia, sini dosamu, aku ambil, aku mati, dikuburkan bersama dosa kita, lalu dia berikan keselamatan bagi kita. Makanya Saudara, saya katakan ini, satu-satunya iman yang masuk akal itu hanya iman Kristen. Amin, nggak ada yang lain. Satu-satunya iman, kepercayaan yang dapat dibuktikan, yang dapat dipikirkan dengan akal saya itu hanya iman Kristen, saya katakan. Saudara boleh cek teologi agama-agama lain. Semuanya katanya, klaim-klaim sepihak. Gak ada buktinya, saudara. Maka kita butuh kuasa yang menyelamatkan. Yesus yang tarik kita, diselamatkannya kita. Amin, saudara. Maka apa yang kita lakukan? Pastikan kita sungguh-sungguh hidup dalam keselamatan. Bukan hanya agama. Banyak orang ya hanya jadi orang Kristen. KTP-nya doang Kristen. Tapi dia gak hidup dalam keselamatan dari Tuhan. Apa buktinya? Buktinya hidupnya masih aja di luar kasih karunia, saya katakan. Hidupnya masih melakukan apa yang tidak Tuhan suka. Kesenangannya duniawi. Saya katakan waktu hari Jumat. Kesenangan kita apa? Kedagingan. Daging, saks. Daging. Dosa. Itu bukan orang yang hidup dalam keselamatan, Bapak Saudara. Kalau kita sudah selamat itu, kitab Petrus dikatakan kita itu dari gelap dipanggil, diangkat, dipindahkan ke dalam terang Kristus yang ajaib. Kita dulu ini dalam kegelapan, kebinasaan, dikuasai dosa, budak dosa, hamba dosa. Tapi Tuhan sudah angkat kita, panggil kita ke dalam terang. Masuk ke dalam karya keselamatan Kristus. Maka kita harus apa, Bapak Saudara? Kita harus hidup sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Kristus. Apa buktinya Pak kita hidup sebagai orang diselamatkan? Satu, orang yang sudah diselamatkan pasti setia beribadah sama Tuhan. Jadi jangan dibalik. Setia beribadah supaya selamat itu salah. Yang benar, orang yang sudah diselamatkan pasti setia beribadah. Iya. Karena apa? Karena dia sudah menerima anugerah Tuhan. Ada dorongan yang kuat oleh Roh Kudus dalam dirinya untuk apa? Ayo ibadah. Rasa malas, malas. Ibadah. Ada suara yang berbicara di hati kita, ibadah.
Maka kalau ada orang bilang begini, untuk apa kalian ibadah? Untuk apa kamu ibadah? Kan bisa ibadah di rumahmu. Alkitab berkata, jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ada waktunya kita berkumpul di gereja. Ada waktunya kita juga di rumah berdoa sama Tuhan, beribadah bersama keluarga. Kita boleh beribadah mana saja. Amin, saudara. Tapi kita bilang, ada waktu kita harus bertemu dalam pertemuan ibadah. Di mana? Di gereja, di rumah Tuhan. Selain di rumah kita boleh beribadah. Dimanapun kita ada, kita beribadah. Tapi jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah yang kita lakukan sampai seperti sekarang ini yang kita lakukan di gereja, Bapak Saudara. Ibadah itu tidak menyelamatkan. Saya bilang begini, memang ibadah tidak menyelamatkan. Tapi orang yang diselamatkan pasti beribadah. Ibadah gak menyelamatkan katanya. Memang ibadah gak menyelamatkan. Tapi kalau kau diselamatkan Tuhan, kau sudah terima kasih karunia Tuhan, kau pasti setia datang sama Tuhan. Apalagi yang kita lakukan? Ayo pegang Injil dalam pergumulan hidup kita, Bapak Saudara. Pegang firman Tuhan dalam hidup kita. Amin, Bapak Saudara. Jangan yang lain. Jangan kita pakai standar-standar yang lain. Pakailah firman Tuhan. Untuk apa? Mengarahkan kita supaya langkah kita, keputusan kita itu tidak salah, Bapak Saudara. Yang kedua, apa kuasa kebangkitan Kristus? Yang kedua adalah kuasa yang mengalahkan dosa dan maut. Hari Jumat lalu ini sudah saya jelaskan juga dengan detail, Bapak Saudara. Kuasa kebangkitan Kristus, Yesus bangkit berarti dia mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Mari kita lihat ayat 3 sampai 4. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan dalam ayat 3 sampai 4 ini Paulus merangkumkan apa inti Injil. Yang pertama, dia bilang begini, bahwa Kristus mati karena dosa kita. Saya katakan tadi sekali lagi, Yesus mati bukan karena dosa atau kesalahan dia, tapi karena dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Artinya apa? Dosa itu nyata. Dosa itu hal yang serius. Dosa itu bukan hal yang enteng, yang remeh. Kita anggap seperti sebuah kekhilafan atau kesalahan saja. Enggak. Dosa itu serius. Karena apa? Upah dosa maut masalahnya. Betapa seriusnya dosa itu. Makanya Bapak Saudara, don't playing with sins. Jangan bermain-main dengan dosa. Itu serius loh. Karena upahnya maut. Lalu dikatakan Paulus, setelah dia mati, dikuburkan. Kematian itu nyata, Bapak Saudara. Setiap orang berdosa akan mengalami kematian karena dosa. Kematian. Kematian itu nyata. Yang ketiga dikatakan, dibangkitkan pada hari ketiga. Dosa nyata, kematian nyata. Tapi ternyata yang lebih hebat dari itu adalah kebangkitan Yesus itu lebih nyata dan berkuasa. Amin, Bapak Saudara. Jadi kebangkitan Yesus itu adalah kemenangan atas dosa. Roma pasal 6 ayat 10. Kemenangan atas maut. 1 Korintus 15 ayat 55. Nanti saudara bisa baca. Kemenangan atas kuasa setan. Kolose 2 ayat 15. Segala kuasa ditaklukkan Kristus di bawah kakinya. Bapak Saudara, maka saya bilang orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu, dia pun punya kuasa untuk mengalahkan setan. Amin, Bapak Saudara. Iya. Maka saudara, misalkan jalan di tengah kuburan, saudara takut. Itu karena saudara belum sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Ada sini yang kalau dia datang ke lewat kuburan langsung takut, gemetaran, saudara. Celana sampai basah. Bapak saudara, itu karena kita kurang percaya. Kenapa orang bisa kesurupan? Kemasukan roh jahat. Karena dia belum sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Karena kalau kita sudah percaya, Roh Kudus ada di hati kita. Makanya kata Petrus Yohanes begini, 1 Yohanes 4 ayat 4. Bahwa roh yang ada dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam. Roh-roh apapun dalam dunia ini, kuasa setan, iblis itu sudah ditaklukkan oleh Kristus. Ketika Yesus dianiaya, dicambuk. Saudara kalau nonton film The Passion of Christ ada sosok iblis kan, yang senangnya minta ampun, iya kan? Dia pakai jubah hitam, dia ketawa-ketawa. Melihat apa? Melihat Yesus dianiaya, menderita, dicambuk. Saya katakan saudara, cambuk orang Romawi itu, Bapak Saudara, itu terbuat dari bambu. Lalu di bambu itu diikat atau rotan diikat
kulit, Bapak Saudara. Di ujung kulit itu ada logam. Di logam itu ada besi-besi tajam, ada kaca-kaca, ada tulang yang tajam, Bapak Saudara. Ketika itu dicampurkan ke badan orang, ditarik, daging pun ikut ketarik, Bapak Saudara. Itu Yesus alami. Jadi bukan cambuk hanya sekedar kulit, tapi di ujung kulit itu ada logam yang tajam. Ketika itu sampai ke apa? Ke punggung seseorang atau ke badan seorang, kulitnya pun koyak, daging tertarik seperti bubur. Iblis tertawa, merasa menang, aku menang. Yesus kalah. Tapi tahukah saudara, ketika Yesus berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, tetelestai. Allahku, kuserahkan hidupku padamu. Dia mati. Iblis langsung tahu, ternyata aku kalah. Ternyata Yesus mati, dia menang. Dia udah kalahkan iblis. Dia sudah tebus dosa manusia. Sehingga gak ada lagi kuasa iblis. Karena dia sudah mati. Oh saudara, makanya saya katakan, kemenangan Yesus atas kebangkitan dia itu membuktikan bahwa dia menang atas kuasa setan. Kita pun orang percaya, Bapak Saudara. Kita ini punya kuasa atas roh-roh jahat. Amin, Bapak Saudara. Makanya berdoa, Bapak Saudara. Ketika kita keluar, kita berdoa, Tuhan, Roh Kudus yang lingkupi aku, jauhkan dari segala roh-roh jahat dalam nama Yesus. Berdoa. Karena kita nggak tahu di sekitar kita ini ada banyak roh-roh jahat. Iya kan? Atau mungkin orang-orang yang bermain dukun, ilmu hitam. Untuk apa? Untuk ya mencelakai kita, Bapak Saudara. Kita nggak tahu kan? Ada orang sedang berusaha untuk apa? Pakai dukun segala macam. Celaka si A, si B, si C. Tapi maka tiap hari kita perlu berdoa membentengi diri kita. Tuhan, Roh Kudus, darah Yesus menguasai aku. Menjauhkan aku dari kuasa-kuasa jahat. Setan, iblis. Yang mungkin orang-orang tujukan kepadaku Tuhan dalam nama Yesus. Doakan itu, Saudara. Supaya engkau tidak diserang oleh kuasa-kuasa jahat. Seperti seorang raja. Raja yang berperang lalu dia menang. Dia bawa kemenangan. Masyarakatnya, warganya nggak tahu. Gimana ya hasil peperangan di medan perang itu ya. Apakah raja kita menang? Orang-orang menantikan. Semuanya harap cemas. Aduh, menang gak kita ya? Menang gak kita ya? Lalu ketika raja itu menang peperangan, lalu dia kembali kepada kerajaannya. Dia umumkan. Kita menang katanya. Inilah Paskah. Bapak Saudara, ketika Yesus mati, murid-murid mulai sedih. Aduh, apa yang terjadi dengan kita ya? Mereka mulai berdiam diri. Ada yang mungkin takut, aduh, guru kita sudah mati. Nanti kita ditangkap prajurit Romawi. Disiksa kita, dianiaya kita. Ada kecemasan yang luar biasa dalam diri para murid. Tapi pada hari ketiga, ada sebuah pengumuman besar. Yesus bangkit. Oh, saya percaya ketika Petrus dengar itu, dia langsung gak percaya. Dia langsung melihat dan benar. Gak ada lagi Yesus dalam kuburan itu. Dan dia bangkit. Ini adalah kemenangan atas dosa dan maut. Amin, Bapak Saudara. Apa yang kita lakukan? Ayo Bapak Saudara, jangan hidup seolah-olah dosa masih berkuasa. Gak sanggup aku Pak. Jangan dendam sama orang tuamu. Jangan dendam sama teman-temanmu. Gak bisa aku Pak. Aku udah berusaha untuk mengampuni tapi gak bisa Pak. Itu berarti kita masih berkata dosa masih berkuasa dalam hidupku. Aku gak mampu. Bapak Saudara, saya katakan kebangkitan Kristus itu sudah mematikan dosa dan maut. Artinya apa? Gak ada yang gak mungkin bagi kita untuk hidup meninggalkan dosa, mengalahkan dosa. Dosa itu udah gak punya lagi kekuatannya, Bapak Saudara. Gak ada lagi kekuatannya. Karena apa? Karena kita gak lagi budak dosa, saya katakan kan. Iya gak? Dulu ketika kita budak dosa, dosa yang ngontrol kita terus. Karena kita hambanya dosa memang, harus taat sama dosa. Tapi ketika kita percaya kepada Kristus, Yesus sudah tebus kita dan dia bangkit, Bapak Saudara. Maka kita punya kemenangan atas dosa. Jangan lagi hidup seolah-olah dosa itu masih berkuasa dan kita gak sanggup mengalahkannya, Bapak Saudara. Amin. Bapak Saudara, saya gak tahu dosa apa yang masih kita punya sampai saat ini. Yang kita berkata, aduh aku gak sanggup meninggalkan ini. Gak bisa Tuhan, gak bisa. Hari ini katakan, kebangkitan Kristus memberikan kuasa kepadaku untuk menaklukkan, mengalahkan dosa dalam hidupku. Amin, Saudara. Lawan dosa dengan keyakinan. Kristus menang. Yang ketiga, apa arti kuasa kebangkitan Kristus? Apa kuasa kebangkitan Kristus? Yang ketiga, kuasa yang meneguhkan iman. Dalam ayat 5-8 saya baca. 1 Korintus 15. Bapak Saudara, saya hari ini khotbahnya tekstual, jadi saya baca, saya bahas dalam
perikop 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 Bapak Saudara ya. Jadi kita baca per ayat. Memang saya nggak bisa jelaskan terlalu detail karena ini bisa makan waktu panjang Bapak Saudara. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi garis besar dari tiap-tiap ayat ini Bapak Saudara. Kuasa yang meneguhkan iman, ayat 5 sampai 8. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Perhatikan saya ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Kemudian kepada semua rasul. Ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya. Ia menampakkan diri juga kepadaku, kata Paulus. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Paulus menyebutkan Bapak Saudara bahwa kesaksian kebangkitan Kristus itu 1 kepada Petrus. 2 kepada para rasul. 3 kepada lebih dari 500 orang katanya. Kepada Yakobus dan terakhir kepada Paulus sendiri. Ini adalah bukti historis yang sangat kuat bahwa Yesus bangkit. Saya katakan tadi kan, enggak hanya si Maria yang bilang begini, Yesus bangkit. Hanya klaim satu orang. Dalam budaya Yahudi Romawi Saudara, sesuatu itu benar ketika ada 2 atau 3 saksi bahkan lebih. Perhatikan, kebangkitan Kristus ini disaksikan oleh berapa orang? Lebih dari 2 atau 3 orang. Ya enggak? Mulai dari rasul-rasul 500 orang lebih, kepada Yakobus, kepada Paulus, kepada banyak orang. Jadi kebangkitan Kristus ini buktinya udah lebih dari cukup. Sangat terbukti bahwa itu fakta. Berarti Yesus benar-benar bangkit. Saudara, salah satu fakta dalam gereja itu yang kita lihat adalah ketika Yesus bangkit, perhatikan, para rasul rela mati. Orang bodoh yang mau mati untuk sesuatu yang bohong. Kalau mereka yang mencuri mayat Yesus, mereka sembunyikan, lalu mereka sebarkan isu, Tuhan kami bangkit, guru kami bangkit. Lalu mereka mau mati demi kebohongan itu. Ada gak orang begitu Saudara? Dia mati demi kebohongan. Gak mungkin. Murid-murid rela mati. Bukan karena ide mereka, bukan karena angan-angan mereka. Tapi untuk sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu nyata. Sehingga mereka berani mati Bapak Saudara. Inilah saya katakan, meneguhkan iman mereka. Mereka adalah saksi mata Bapak Saudara. Mereka tahu Yesus itu benar-benar bangkit atau tidak. Hanya murid-murid yang tahu mereka bahwa Yesus itu bangkit atau tidak. Dan mereka memilih mati demi Kristus. Artinya apa? Mereka sangat yakin. Dan mereka percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Saudara, kalau saudara buka baca-baca nanti secara gereja. Kematian murid-murid Kristus ini bukan kematian yang enak. Petrus mati disalib terbalik. Dia gak mau disalib begini saudara. Aku gak mau sama dengan Tuhanku katanya. Aku mau dibalik aja lah. Dia mati disalibkan terbalik saudara. Yohanes. Hanya satu-satunya murid Yesus yang tidak mengalami penderitaan hukuman mati itu hanya Yohanes. Kenapa? Dia dipulang di Pulau Patmos. Menderita di sana. Thomas ditikam di India. Thomas yang gak percaya Yesus bangkit kan. Tapi ketika dia sentuh bekas luka Yesus, dia percaya. Lalu dia yakin. Aku yakin Yesus bangkit. Saudara, dia pergi ke India. Dia injili orang. Yesus mati bangkit. Yesus mati bangkit. Percaya kepada Yesus. Diselamatkan. Ditikam Bapak Saudara. Thomas. Yakobus anak Zebedeus. Bapak Saudara. Dipenggal oleh Herodes dalam Kisah Rasul pasal 2. Nanti saudara bisa baca. Semua murid Yesus lain. Kematian mereka itu mengenaskan. Karena apa? Karena iman mereka kepada Kristus. Orang bodoh yang mati untuk sesuatu yang bohong kan. Tapi murid Yesus berani mati. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus itu bukan kebohongan. Bukan karangan. Itu nyata, fakta. Sehingga mereka berkata, kami berani mati. Karena kami punya Tuhan yang hidup, yang bangkit, mengalahkan maut. Saudara bisa perhatikan gambar ini. Seperti sebuah rumah tanpa fondasi Bapak Saudara. Akan mudah runtuh ketika badai datang. Iman kita itu akan mudah runtuh Bapak Saudara. Kalau apa? Kalau tidak punya fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat bagi iman kita adalah kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu adalah kuasa untuk meneguhkan iman kita. Iman kita jadi kuat. Seperti iman para rasul waktu itu Bapak Saudara. Maka saya katakan, aduh kenapa kita ini masih mau aja tinggalkan Tuhan ya. Demi hal-hal duniawi ini. Sangat konyol kita. Sangat naif kita Bapak Saudara, saya katakan.
Betapa jahatnya kita ini loh, saya bilang. Kita masih mau gantikan Tuhan untuk hal-hal yang lain. Kekayaan kita lah, popularitas kita lah, jabatan kita lah, kesuksesan kita lah. Kamu mau sukses, tinggalkan Tuhanmu, tinggalkan imanmu, sembah aku. Saudara, iblis setan itu menawarkan berbagai cara. Mungkin lebih cepat daripada kita berdoa. Ketika kita berdoa kan, lebih cepat jawaban iblis daripada jawaban dari Tuhan. Saudara. Lalu kita mulai tergiur tinggalkan Tuhan. Saya katakan betapa konyolnya kita. Saudara. Apa yang kita renungkan, apa yang kita lakukan dalam bagian ini. Tetap percaya walaupun keadaan sulit. Maut sudah dikalahkan Tuhan. Amin, saudara. Yang tersulit dalam hidup manusia, masalah terbesar dalam hidup manusia itu dosa. Jadi bukan tidak punya uang, saudara. Bukan tidak punya pekerjaan, bukan sakit. Bukan itu masalah terbesar kita. Masalah terbesar manusia adalah dosa. Dan itu sudah Tuhan bereskan. Maka sakit penyakit kita kah itu? Persoalan dalam keluarga kita kah itu? Persoalan dalam studi kita kah itu? Persoalan ekonomi kita kah itu? Dalam pelayanan kita kah itu? Persoalan apapun dalam hidup kita, saudara. It's easy, mudah bagi Tuhan. Amin. Karena apa? Yang terbesar dia sudah selesaikan. Itu hanya hal remeh kecil sama Tuhan. Jadi jangan kita terbalik. Kita merasa Tuhan engkau gak baik. Engkau gak tolong aku Tuhan. Hutangku menumpuk, terus menumpuk. Pekerjaanku Tuhan gak maju-maju Tuhan. Bangkrut. Studiku Tuhan. Ada aja masalah dengan dosen, masalah dengan teman-teman satu kelas atau dalam satu kampus. Saudara, jangan ukur kebaikan Tuhan dengan apa yang kita alami. Amin, saudara. Jangan pernah ukur itu. Kenapa? Yang jauh lebih besar sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ayo tetap percaya walaupun keadaan sulit. Amin, saudara. Jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Karena Dia bangkit, kuasa kebangkitan itu yang meneguhkan iman kita. Yes, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin, saudara. Bilang kiri kanannya, jangan tinggalkan Yesus, bilang. Karena uangmu, karena pacarmu, ya, karena apapun juga. Amin, saudara. Yang ketiga, yang keempat, maksud saya yang terakhir, yang keempat. Kuasa kebangkitan Kristus adalah kuasa yang mengubahkan hidup. Wah, luar biasa. Ayat 9 sampai 11. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul, kata Paulus. Sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat 11. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Bapak ibu saudara perhatikan, Paulus mengalami transformasi yang luar biasa. Dari penganiaya menjadi rasul, dari seseorang yang tidak layak menjadi dipakai Tuhan. Kita ingat Paulus, dia dibesarkan dalam budaya Yahudi, Bapak saudara. Dia dididik oleh guru besar bernama Gamaliel. Dia ahli Taurat. Dia berkata begini, aku lebih Farisi daripada orang Farisi. Paulus bilang begini, aku lebih hebat dalam hal hukum Taurat daripada semua orang Farisi, kata Paulus. Karena memang gurunya itu seorang, kalau dalam bahasa sekarang itu profesor Gamaliel, guru besar Gamaliel. Dia lebih ngerti katanya. Aku ngerti semua Taurat, kata Paulus. Tapi itu semua aku anggap sampah ternyata, katanya. Setelah dia kenal Tuhan. Ketika dia bawa surat dari pengadilan agama, dia bawa surat untuk apa? Menganiaya orang percaya, orang Kristen. Ketika dia pergi ke Damsyik, dia mau menganiaya orang Kristen kan? Di tengah jalan Tuhan menyatakan dirinya. Jatuh dari kudanya dan dia buta, nggak melihat. Siapakah engkau Tuhan? Yesus bilang begini, aku Kristus yang kau aniaya. Perhatikan saya. Yang dianiaya Paulus itu bukan Yesus kan? Karena waktu Yesus sebelum disalibkan, Paulus gak ikut menyambut Yesus, gak ikut. Dia gak ikut meludahi Yesus, dia gak ikut. Dia gak ikut mengejek Yesus. Tapi Yesus bilang gini, aku Kristus yang kau aniaya. Kenapa? Karena Paulus menganiaya orang percaya, murid Kristus. Saya bilang gini, kalau ada orang yang menganiaya kita anak Tuhan, berarti dia sedang menganiaya Tuhan kita. Dan Tuhan kita gak pernah tinggal diam.
Tapi ada banyak orang yang kebalik ya. Mati-matian bela Tuhan ya kan. Yang harus dibela itu kita manusia. Harusnya Tuhan yang bela kita ini loh. Seperti yang Yesus lakukan, ya kan? Makanya ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, kita difitnah orang, kita dianiaya orang, diejek Tuhan, seorang kali kamu. Apa kali kamu? Begitu saudara, kita diejek mungkin ketika kita setia sama Tuhan. Jangan takut. Itu dia sama dengan menganiaya Tuhan. Dan Tuhan akan bertanya sama dia, aku Yesus yang kau aniaya. Karena kau aniaya si Desi, kau aniaya si Mardan, kau aniaya siapa lagi? Si Tirma, kau aniaya si Overtiaman, kau aniaya si Moses, kau aniaya si Kasih. Saudara, maka kita nih betapa luar biasanya ya punya Tuhan ya yang selalu bela kita. Amin. Makanya jangan takut saudara ya. Jangan takut, percaya, serahkan semuanya sama Tuhan. Bapak saudara, perhatikan saya, kebangkitan Kristus itu menghasilkan transformasi, pemulihan hidup dan hidup yang baru dalam kasih karunia. Amin. Orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus, maka kuasa kebangkitan itu akan mentransformasi hidupnya. Paulus dulu orang yang gak layak dipakai Tuhan. Dari semua penulis Alkitab, hanya Pauluslah yang menuliskan, dipercayakan Tuhan untuk menuliskan firman Tuhan itu sebanyak 13 kitab, saudara. Petrus, Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Wahyu, Injil Yohanes. Tapi Paulus yang bukan murid Yesus langsung, 13 kitab dia tuliskan oleh kuasa Roh Kudus, inspirasi Roh Kudus. Perhatikan saya, dulu penganiaya orang Kristen dipakai Tuhan jadi alat Tuhan luar biasa. Mengalami transformasi. Petrus yang dulu penakut, dia berani, dia khotbah, sekali khotbah 3.000 bertobat. Kalau kita khotbah, berapa yang bertobat? Jangan-jangan orang malah gak bertobat kan? Malah benci Tuhan kan, lihat kita berkhotbah. Repot kita nih saudara. Petrus berani, sampai dia mati dia berani. Dia bilang, kalau kalian salibkan aku terbalik aja ya. Aku gak mau sama dengan Tuhanku katanya. Aku gak mau salib begini, aku salib terbalik aja lah. Paling takut kan? Ketika orang bilang gini, kamu kan salah satu dari murid Yesus tuh. Kata seorang perempuan, dia bilang, enggak, aku gak kenal dia. Bukankah dia salah seorang dari murid Yesus? Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali Bapak Saudara. Tapi ketika Yesus bangkit, apa yang terjadi? Menyala-nyala. Menyala bangku. Gak ada lagi yang ditakutkan. Mati pun gak apa-apa. Mati dalam Kristus. Aku punya kehidupan yang kekal. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama dalam Tuhan. Saya undang kita boleh memuji Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kuasa kebangkitan Tuhan yang kami terima hari ini. Kuasa untuk menyelamatkan kami. Kuasa untuk mengalahkan maut dan dosa. Kuasa untuk meneguhkan iman kami yang tak tergoyahkan oleh apapun juga. Dan kuasa kebangkitan yang mengubahkan hidup kami. Kami dulu manusia berdosa, manusia tidak layak, tapi Tuhan layakkan kami. Tuhan ubahkan kami. Dulu keinginan kami adalah dosa, keinginan daging, tapi kami ingin sekarang hidup dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita renungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita, kita angkat pujian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau dengan sungguh-sungguh, dengan iman katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini pengakuan kami Tuhan. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Dengan iman, mari angkat tanganmu. Sekali Yesus, selamanya kami tidak akan pernah tinggalkan Yesus. Harapanku tak akan
hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara, saya ajak kita mari tundukkan kepala kita sama-sama, renungkan firman Tuhan. Saya terbatas menyampaikan firman Tuhan, tapi saya berdoa supaya saudara diingatkan terus oleh Roh Kudus, dicerahkan terus oleh Roh Kudus. Hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Bapak Ibu jangan jadikan ini hanya rutinitas, tradisi gereja saja, bukan. Tapi ini adalah panggilan Tuhan. Bahwa Tuhan membuktikan Dia Allah yang hidup. Yesus adalah Allah yang hidup, yang telah tebus kita, dan Dia bangkit mengalahkan maut. Dia menang, dan Dia berikan kemenangan itu bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Karena korban Kristus di kayu salib kita menang, Bapak Saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini? Mungkin saudara punya masalah dalam keluargamu, masalah dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam apa yang kau kerjakan hari ini. Saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Hari ini firman Tuhan ingatkan kita menang. Karena kuasa kebangkitan Yesus yang telah memenangkan setiap kita. Jangan pernah gantikan atau tinggalkan Yesus, Bapak Saudara. Terima kasih Bapak. Saya rindu kita mari pandang kepada Kristus Yesus. Dengan lembut kita katakan. Dengan imanmu katakan sekali Yesus. Sekali Yesus. Selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari dengan sungguh-sungguh katakan dengan segenap hatimu. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Oh karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam nama Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Amin. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan buat kuasa kebangkitan Tuhan yang kami terima. Bahkan ketika kami percaya kepada Kristus, ada kuasa yang terus bekerja dalam hidup kami. Dan hari ini kami diingatkan Tuhan, ada kuasa, ada kemenangan dalam kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi, kami tidak khawatir lagi. Kami mau hanya terus berserah kepada Yesus. We surrender all Lord. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Beban hidup kami, persoalan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami yakin Tuhan Engkau yang akan selalu bawa kami menikmati kemenangan demi kemenangan. Meteraikan firman Tuhan telah kami terima Tuhan. Biar kami menjadi pelaku firman-Mu. Kuatkan setiap jemaat Tuhan. Apapun masalah pergumulan jemaat-Mu yang hadir hari ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Dipimpin oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dipulihkan Tuhan. Biar jemaat-Mu Tuhan semakin hari bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima kuasa kebangkitan Kristus. Kami terima kemenangan dari Yesus yang siap menjadi pelaku firman Tuhan
dengan iman. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bu Saudara, Tuhan berkati kita semua. Sungguh luar biasa renungan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Semoga melalui kebenaran firman Tuhan ini terlebih-lebih di dalam perayaan Paskah kita memperoleh transformasi kehidupan. Dari hidup yang lama kita dibaharui dalam kebangkitan Kristus Yesus. Mari kita mendengarkan pengumuman gereja kita. Kepada petugas kami persilakan. Baik, shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita simak pengumuman ibadah pada hari ini. Mari kita tonton video Permata News. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan kita boleh terus berjalan bersama dalam kasih dan anugerah-Nya. Setiap hari Minggu Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bertumbuh, bersekutu dan melayani lebih sungguh lagi. Karena itu, marilah kita simak beberapa informasi pelayanan gereja kita dalam satu minggu ini. Supaya kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga aktif dalam setiap karya Tuhan di tengah jemaat-Nya. Yang pertama, doa malam akan diadakan pada hari Kamis, 9 April 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Doa malam ini merupakan komunitas doa yang terbuka bagi seluruh jemaat yang rindu mengalami lawatan Tuhan secara pribadi. Kami mengajak seluruh jemaat untuk meluangkan waktu setiap hari Kamis malam untuk bersama-sama mencari wajah Tuhan. Secara khusus seluruh pelayan Tuhan di gereja diwajibkan untuk mengikuti doa malam tersebut sebagai bagian dari komitmen dan tanggung jawab pelayanan kita. Yang kedua, ibadah pemuda Blessing Community akan diadakan pada hari Sabtu 11 April 2026. Ibadah pemuda ini akan dilayani oleh saudari Paulina Silitonga. Mari kita ajak teman, kerabat, sahabat, bahkan pacar saudara untuk bertumbuh bersama dalam persekutuan pemuda dan dalam kelompok sel di gereja ini. Yang ketiga, ibadah raya atau kebaktian kebangunan rohani pada hari Minggu 12 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ibadah ini akan dilayani oleh PDP Moses Marbun STH. Ibadah ini juga disertai dengan ibadah anak sekolah minggu. Mari ajak seluruh keluarga dan teman untuk menikmati hadirat Tuhan dan mengalami keintiman bersamanya. Ibadah yang penuh berkat ini. Demikian Permata News minggu ini. Mari kita terus Demikianlah info tentang kegiatan gereja kita ini. Selamat Hari Paskah buat kita semua. Dan ayat firman Tuhan untuk kita hari ini adalah 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang akan sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik Bapak Saudara, saya tegaskan sedikit pengumuman untuk hari Kamis Bapak Ibu Saudara ya. Kita ada doa dan penamaan Alkitab. Saya minta bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar untuk dibaptis, untuk boleh hadir karena akan saya sampaikan PA, prabaptisan Bapak Ibu Saudara ya. Bagi yang sudah mendaftar untuk baptis. Bapak Ibu Gembala tidak bisa hadir minggu depan Bapak Ibu Saudara karena ada pelayanan. Jadi beliau akan hadir bersama dengan kita di minggu ketiga Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Gembala akan hadir minggu ketiga. Baptisan akan dilaksanakan di minggu ketiga berarti. Di hari Sabtunya. Ya Bapak Ibu Saudara tanggal 19 April baptisannya. Jadi saya himbau bagi Bapak Ibu yang sudah daftar untuk dibaptis boleh hadir hari Kamis jam 19.30 untuk bisa berdoa bersama-sama dan akan mengikuti PA, pendalaman Alkitab untuk prabaptisan. Itu aja pengumuman dari saya. Tetap semangat buat kita semuanya. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom. Saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, kepada petugas kami persilakan.
Kita satukan hati kita. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami di sorga, terima kasih Bapa buat kasih setiamu, kasih anugerahmu yang kami miliki sampai saat ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat hari kebangkitan yang kami rayakan Tuhan. Kami berdoa dan memohon kepadamu Bapa, kiranya di hari kebangkitan ini Tuhan, Engkau membangkitkan iman kepercayaan kami. Engkau membangkitkan kesetiaan kami di hadapan-Mu. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau membangkitkan hikmat pengertian yang daripadamu menjadi milik kami pribadi lepas pribadi Bapa. Inilah yang menjadi kerinduanmu bagi kami umat-umatmu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan rasa rendah hati dan bersyukur kami datang di hadapan-Mu. Terlebih dahulu Bapa, kami memohon pengampunan-Mu atas kami Tuhan. Agar kami layak Tuhan berdiri di hadapan-Mu. Layak kami Kau pakai Bapa. Ampuni kami di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa pada saat ini Bapa. Kami berdoa buat negara kami Tuhan. Kiranya negara kami, pemimpin kami dari atas sampai bawah, Engkau pakai sesuai dengan rencanamu. Kiranya pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan, pemimpin yang takut akan Engkau, yang benar-benar merindukan kebenaran-Mu di dalam hidupnya Bapa. Agar negara kami sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat gereja-Mu, gereja semua, bahkan semua dunia di Indonesia. Gereja-gereja-Mu yang Engkau pakai di Indonesia, yang kiranya Engkau memberkati pelayanan Tuhan dimanapun mereka. Terlebih-lebih gereja kami GBI secara khusus kami berdoa Engkau memakai para hamba-hamba-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau pakai sesuai dengan kehendak-Mu. Mari Engkau pakai seluruh hidupnya Tuhan, agar firman yang Kau firmankan, firman yang mereka beritakan Tuhan, dapat kami pakai, kami bertumbuh untuk kehidupan sehari-hari. Demikian juga Tuhan, secara khusus kami berdoa buat GBI Permata ini Tuhan. Kami berdoa Bapak Ibu Gembala kami, mari Engkau pakai mereka lebih-lebih dahsyat. Kiranya otoritas surgawi Tuhan turun atas Bapak Ibu Gembala kami Tuhan. Agar kiranya firman yang mereka sampaikan dapat kami dengar, kami bertumbuh di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak mau hanya pendengar Tuhan. Kiranya Roh-Mu berkuasa atas kami Bapa. Roh-Mu yang memimpin kami, Roh-Mu yang hidup ada di dalam pribadi kami masing-masing Bapa. Agar hidup kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kerinduan-Mu Bapa. Terlebih-lebih Bapa, kami berdoa secara khusus untuk anak muda-mudi kami, gereja kami ini Bapa. Mari Kau pakai lebih-lebih lagi mereka, lebih dahsyat sesuai dengan Kami. Kiranya otoritas surgawi turun atas mereka, dan Roh-Mu yang hidup memimpin pribadi mereka. Engkau memberkati pendidikan mereka, masa depan mereka Tuhan. Kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Tak lupa kami berdoa orang tua mereka dimanapun mereka berada Bapa. Berkati orang tua mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, kami serahkan kepadamu. Tak lupa kami juga berdoa kepada Bapak kami, Bapak Mose Tuhan. Mari Engkau pakai dia Tuhan di masa mudanya ini, pergumulannya, masa depannya Tuhan, usaha pekerjaan yang Kau pakai sesuai rencanamu. Bapak, tak lupakan berdoa juga Tuhan, seluruh jemaat-Mu GBI Permata kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Kami hanya dapat mendoakan mereka, tapi kami percaya Tuhan di hari kebangkitan-Mu ini
Engkau memberkati mereka, membangkitkan iman kepercayaan, membangkitkan kesetiaan kami untuk beribadah lebih lagi di hadapan. Sekali lagi kami memohon Tuhan, ampuni setiap pribadi kami semua jemaat GBI Pohon ini. Jangan izinkan kami Tuhan, jangan izinkan kami Tuhan memakai pikiran kami sendiri Tuhan. Karena segala yang kami miliki adalah daripada-Mu. Jamati kami Bapa untuk lebih merendah dan bersyukur di hadapan-Mu. Ampuni kami Bapa di setiap kekurangan kami, di setiap kelemahan kami Bapa. Tapi kami percaya dengan kuasa kebangkitan-Mu pada hari ini yang kami perdengarkan melalui hamba-Mu. Jamah kami Bapa oleh kuasa-Mu yang hidup. Jamah kami Tuhan. Engkau tak pernah membiarkan umat. Engkau selalu merindukan umat-Mu untuk bangkit dipimpin oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik Bapak Saudara, karena ini adalah hari Paskah, kita akan berbagi telur Paskah dan ada juga ayat Alkitab firman Tuhan di telur Paskah itu Bapak Ibu Saudara. Telurnya boleh dimakan, ayatnya dilakukan Bapak Saudara ya. Saya minta tolong mungkin untuk Saudari Yemi dan Saudari Tiur boleh membagikan telur Paskah. Ya, silakan. Bapak Ibu satu orang dapat satu Bapak Ibu Saudara ya, jangan berebutan. Ya, silakan. Boleh pilih telur yang besar ya. Iya, sudah dapat semua Bapak Ibu? Dapat ya? Boleh dibaca ayatnya dulu Bapak Ibu Saudara, dibaca ayat Alkitabnya. Iya. Sudah semua? Iya, pemain musik juga boleh langsung dibagi aja. Iya. Silakan. Baik Bapak Saudara, mari saya ajak ayo kita angkat telur Paskah kita, Bapak Saudara yang sudah kita baca. Kita berdoa ya. Mari kita angkat bersama-sama, kita berdoa. Satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami bersuka cita bersama-sama menikmati merayakan kebangkitan Kristus dalam hidup kami yang membuat iman kami memiliki pengharapan yang kekal. Kalau hari ini kami boleh berbagi telur Paskah, biar ini menjadi lambang kehidupan kami yang baru di dalam Kristus. Kami tinggalkan manusia lama kami telah mati, dikuburkan, dan manusia baru kami dibangkitkan hari ini. Firman Tuhan yang telah kami terima itu adalah suara Tuhan, isi hati Tuhan untuk kami lakukan. Biar kami simpan ini dan kami lakukan dalam hidup kami. Hidup kami semakin menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Boleh salam kiri kanan katakan selamat Paskah. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Aku percaya Tuhan kuasa, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan kuasa, Kau turun tangan memberkatiku. Lebih sungguh lagi. Aku percaya, aku
Tuhan, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang dahsyat, yang tidak dikalahkan oleh apapun juga dengan kuasa yang ada dalam dunia ini. Engkau jauh terlebih besar Tuhan. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami hari ini. Dan untuk seterusnya ada pengharapan baru dalam hidup kami. Ada kehidupan yang baru yang kami lalui dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mencarakan firman telah kami terima hari ini. Berkati hamba-hambamu yang sedang melayani hari ini. Dengan urapan yang baru dari surga Tuhan limpahkan bagi para hambamu. Pakai menjadi alatmu. Pakai menjadi berkat, dan Engkau yang memberkati apapun yang dikerjakan oleh para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan kudus pada hari ini Tuhan. Berkati juga jemaat Tuhan yang hadir hari ini Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan setiap jemaat Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan, apabila ada yang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Yang takut, yang khawatir Tuhan buang ketakutan itu, buang kekhawatiran itu. Berikan sukacita, berikan pengharapan, damai sejahtera bagi setiap mereka Tuhan. Berkati apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan. Biar jemaat Tuhan semakin hari bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan berpisah. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kepada aktivitas kami, kepada panggilan Tuhan dalam hidup kami. Biar kami pulang tidak sama seperti kami datang tadi, karena kami sudah berjumpa dengan Tuhan. Hidup kami diubahkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Berkati pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, untuk tidak menyakiti hati orang, untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, untuk tidak melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dan kami mau terima berkat dari Tuhan. Bapak Ibu, mari kita arahkan hati kita. Kita buka tangan kita, tanah kita siap terima berkat dari Tuhan. Dan kita aminkan setiap perkataan berkat yang saya sampaikan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati orang tuamu. Tuhan memberkati anak cucumu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati studimu. Tuhan memberkati masa depanmu. Tuhan memberkati makanan minumanmu. Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan. Dibuat Tuhan berhasil. Dan kau akan jadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setia dari Allah Bapa. Dan persekutuan yang indah dari Roh Kudus. Menyertai, memberkati kita. Siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sudah diberkati Tuhan dengan iman. Sama-sama kita katakan amin. Kiranya